Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Fisabilah dengan NIM C1C0250075. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan isi dari makalah saya sebagai dari tugas perpajakan yang diampu oleh Bapak Wirmi dan Ibu Nyimas dengan materi cara dan sistem pemungutan pajak, tarif pajak, serta fungsi pajak. Masuk materi pertama yaitu cara dan sistem pemungutan pajak. Di Indonesia sendiri ada 3 sistem pemungutan pajak. Yang pertama, self-assessment system, yaitu merupakan salah satu sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Dalam hal ini, kegiatan menghitung, memperhitungkan, membayar, serta melaporkan pajak dilakukan oleh wajib pajak yang berperan aktif datang ke kantor pelayanan pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Yang kedua, ada Official Assessment System, merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang kepada Fiskus atau pemerintah atau petugas pajak sebagai pemungut pajak. Nah, wajib pajak dalam hal ini bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya surat ketetapan pajak yang ditetapkan oleh institusi pemungut pajak. Official Assessment System ditetapkan oleh pelunasan PBB, pajak bumi dan bangunan, atau jenis pajak daerah lainnya. Yang ketiga, ada withholding system. Nah, pada sistem pemungutan pajak ini, pihak ketiga memiliki wewenang dalam menentukan berapa besar pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga, bukan wajib pajak, petugas pajak atau Fiskus. Contohnya, yaitu pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi atau perusahaan terkait. Jadi, para karyawan tidak perlu lagi datang ke kantor KPP setempat untuk membayarkan pajak tersebut karena sudah gajinya dipotong di awal. Materi kedua yaitu tarif pajak. Tarif pajak sendiri ada 4. Yang pertama, tarif degresif. Nah, pada tarif degresif ini memiliki tax rate yang rendah. Oleh karena itu, semakin besar dasar pengenaan pajak, maka tarifnya justru semakin rendah. Sesuai dengan tarif pajak degresif yang berlaku dalam praktik perundang-undangan Indonesia, tarif degresif tidak pernah diimplementasikan. Contohnya, jika dasar pengenaan tarif pajak atas penghasilan kurang dari sama dengan sampai dengan 10 juta, maka pengenaan tarif pajaknya adalah 30%. Sedangkan untuk penghasilan antara 10 juta sampai 50 juta, persentase tarif pajak persentase tarif pajaknya menjadi menurun, yaitu 28%. Yang kedua ada tarif pajak progresif. Nah, di sini memiliki tingkat tax rate yang besar. Hal ini justru berbanding terbalik sama tarif degresif tadi. Tarif pajak ini juga akan dikenakan atas jumlah pendapatan, sehingga semakin besar dasar pengenaan pajak, maka tarif pajak progresif juga semakin besar. Contohnya, tarif pajak progresif Contoh dari tarif pajak progresif yaitu jika Anda membeli 2 mobil di rumah, maka Anda akan dikenakan pajak atas kepemilikan kendaraan pertama dan kedua dengan besaran pajak yang berbeda. Mobil kedua akan memiliki persentase yang lebih besar daripada mobil yang pertama. Lalu ada tarif pajak, tarif pajak tetap, yaitu untuk pengenaan dasar tarif pajak yang tetap, berapapun nominal pajak yang akan dikenakan sesuai tarif pajak yang sama atau tetap.
Seperti contoh, tarif pajak tetap yaitu bea materai sebagai terbagi atas dua jenis, yaitu Rp3.000 dan Rp6.000 yang berisikan dokumen pajak atas surat perjanjian. Yang keempat yaitu tarif proporsional. Tarif pajak proporsional ini tuh menggunakan presentasi tetap pada pengenaan pajak, sehingga walaupun nilai objek pajaknya naik, maka tidak akan mempengaruhi nilai presentase yang akan dibayar. Untuk itu, jika Anda punya mobil dan harga mobil naik, maka harga mobil tersebut tidak akan mengubah tarif pajak yang akan dibayar. Contoh tarif pajak ini yaitu pertambahan nilai (PPN) dan pajak bumi bangunan (PBB). Materi selanjutnya ada fungsi pajak. Jika dilihat dari fungsi pajak itu sendiri, maka secara umum pajak berdasarkan definisinya memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi budgeter atau fungsi anggaran. Maksudnya, pajak merupakan salah satu alat atau sumber untuk memasukkan uang dari masyarakat berdasarkan undang-undang ke kas negara. Hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara atau pembangunan dan lain-lain. Yang kedua ada fungsi reguleran atau mengatur. Maksudnya, pajak digunakan untuk mengatur atau untuk mencapai tujuan tertentu di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, serta keamanan. Contohnya, pajak tinggi dikenakan terhadap miras dengan tujuan mengurangi konsumsi miras di masyarakat. Contoh kedua, pajak tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah dengan tujuan untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. Jadi orang-orang bakal mikir lagi mau beli apa enggak. Terus contoh ketiga itu tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% dengan tujuan untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia. Gitu. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.